Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsila Kurnia Rauf dengan NIM 25102010. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UAS pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam berdasarkan pemahaman yang saya miliki selama mengikuti perkuliahan. Semoga teman-teman bisa memahami atas jawaban yang telah saya berikan. Baik, kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan hubungan antara tujuan pendidikan Islam dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah Islam saat ini. Apakah keduanya sudah selaras? Nah, baik. Jadi tujuan pendidikan Islam itu adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, memiliki ilmu pengetahuan serta mampu mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum yang diterapkan di sekolah Islam saat ini sebenarnya sudah mengarah pada tujuan tersebut. Hal ini terlihat dari adanya pelajaran seperti Al-Quran, hadis, akidah akhlak, fikih, serta kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan peringatan hari besar Islam. Namun, menurut saya keduanya belum sepenuhnya selaras. Alasannya, masih banyak sekolah yang lebih menekankan pencapaian nilai akademik dibandingkan pembentukan akhlak dan karakter peserta didik. Padahal dalam pendidikan Islam, ilmu pengetahuan dan akhlak harus berkembang secara seimbang. Oleh karena itu, sekolah perlu memberikan perhatian yang sama terhadap prestasi belajar dan pembinaan karakter. Baik, kita ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu yang kedua. Jelaskan kelebihan dan kelemahan metode ceramah yang sering digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam. Jadi metode ceramah memiliki beberapa kelebihan. Guru dapat menjelaskan materi secara teratur, mudah dipahami, dan dapat menyampaikan banyak materi dalam waktu yang singkat. Metode ini juga efektif untuk menjelaskan konsep-konsep dasar dalam pendidikan agama Islam. Namun, metode ceramah juga memiliki kelemahan. Siswa cenderung hanya mendengarkan sehingga mereka kurang aktif dalam bertanya atau berdiskusi. Akibatnya siswa bisa cepat bosan dan kurang mampu menerapkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam, metode ceramah saja belum cukup. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk akhlak dan kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, metode ceramah perlu dipadukan dengan diskusi, praktik ibadah, keteladanan guru, dan pembiasaan perilaku yang baik. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, yaitu yang ketiga. Dalam sebuah sekolah Islam, penilaian selama ini hanya berfokus pada hasil ujian tertulis. Jadi bagaimana Anda menerapkan konsep evaluasi pendidikan Islam untuk menilai aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta didik secara lebih komprehensif? Jadi menurut saya, konsep evaluasi pendidikan Islam, penilaian tidak boleh hanya melihat hasil ujian tertulis, tetapi harus mencakup 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku. Pengetahuan dapat dinilai melalui ujian, tugas, presentasi, atau tanya jawab. Sikap dapat dinilai melalui pengamatan guru terhadap kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kesopanan, dan kerjasama. Sedangkan perilaku dapat dinilai dari kebiasaan sehari-hari seperti mengikuti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, menjaga kebersihan, menghormati guru, serta membantu teman. Dengan cara tersebut, penilaian menjadi lebih lengkap karena tidak hanya mengukur kemampuan akademik, tetapi juga perkembangan akhlak peserta didik. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Jelaskan keterkaitan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membentuk karakter peserta didik menurut perspektif pendidikan Islam.
Nah, jadi dalam pendidikan Islam, keluarga merupakan tempat pertama anak belajar tentang agama, akhlak, dan sopan santun. Orang tua menjadi teladan utama bagi anak. Kemudian sekolah melanjutkan pendidikan tersebut dengan memberikan ilmu pengetahuan, membimbing ibadah, dan menanamkan nilai-nilai moral. Selanjutnya, masyarakat menjadi tempat peserta didik mempraktikkan ilmu dan akhlak yang telah dipelajari di rumah maupun di sekolah. Jika keluarga, sekolah, dan masyarakat bekerja sama serta memberikan contoh yang baik, maka peserta didik akan tumbuh menjadi pribadi yang beriman, bertanggung jawab, disiplin, dan berakhlak mulia. Baik, kita ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu jelaskan mengapa Al-Ghazali menempatkan pembinaan akhlak sebagai tujuan utama pendidikan dan bagaimana gagasan tersebut relevan dengan kondisi peserta didik saat ini. Jadi, menurut Al-Ghazali, tujuan utama pendidikan adalah membentuk akhlak yang baik. Beliau berpendapat bahwa ilmu akan bermanfaat apabila disertai dengan akhlak yang mulia. Pemikiran ini masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Di era perkembangan teknologi, banyak peserta didik yang memiliki pengetahuan luas, tapi masih ada yang kurang menghormati guru, kurang disiplin, atau menyalahgunakan teknologi. Karena itu, pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga harus membentuk karakter seperti bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, sopan santun, dan peduli terhadap sesama. Baik, pertanyaannya selanjutnya. Jelaskan mengapa Ibnu Khaldun menekankan pembelajaran yang dilakukan secara bertahap dan apa dampaknya jika prinsip tersebut tidak diterapkan dalam proses pembelajaran. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa pembelajaran harus dilakukan secara bertahap, dimulai dari materi yang mudah, kemudian dilanjutkan ke materi yang lebih sulit. Cara ini membantu peserta didik memahami pelajaran yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jika prinsip tersebut tidak diterapkan, peserta didik dapat merasa bingung, kesulitan memahami materi, kehilangan semangat belajar, bahkan hasil belajarnya menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, guru harus menyusun pembelajaran secara sistematis dan bertahap agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Baik, kita ke pertanyaan yang terakhir, yaitu sebuah sekolah Islam ingin mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dalam pembelajaran. Jadi bagaimana Anda menerapkan gagasan Islamisasi ilmu menurut Ismail Raji Al-Faruqi dan konsep adab menurut Muhammad Naqib Al-Atas dalam program pendidikan Islam sekolah tersebut. Jadi, menurut Ismail Raji Al-Faruqi, ilmu agama dan ilmu umum tidak boleh dipisahkan karena semua ilmu berasal dari Allah dan harus dimanfaatkan untuk kebaikan manusia. Sementara itu, menurut Muhammad Naqib Al-Atas, pendidikan harus menanamkan adab, yaitu sikap menghormati ilmu, guru, orang tua, serta membiasakan perilaku yang baik. Penerapannya di sekolah dapat dilakukan dengan menghubungkan mata pelajaran umum dengan nilai-nilai Islam. Misalnya saat belajar biologi, guru menjelaskan bahwa mempelajari makhluk hidup merupakan salah satu cara mengenal kebesaran Allah. Selain itu, sekolah membiasakan peserta didik berdoa sebelum belajar, bersikap jujur saat ujian, menghormati guru, menjaga kebersihan, dan saling menghargai sesama. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya menjadi pintar secara akademik, tapi juga memiliki iman, akhlak yang baik, dan rasa tanggung jawab sebagai seorang muslim. Saya semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi, apa yang saya jelaskan tadi. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.